wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Ya, semoga kabar kalian baik semua ya, sehat semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun pula buat Bapak, alhamdulillah hari ini baik, sehat, walafiat dan bisa mengajar kalian dengan baik. Untuk hari ini apakah ada yang tidak hadir? Ya, ada. Siapa? Si Agus. Ya, Agus tidak bisa hadir ya. Tadi sudah calling Bapak atau WA Bapak, untuk orang tuanya sudah WA Bapak karena Agus tidak bisa hadir karena sakit. Ya, untuk itu kita sebelum memulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dan mendoakan si Agus semoga segera atau lekas sembuh dan diangkat penyakitnya. Amin ya. Ya. Setelah itu kita mulai untuk berdoa. Siapakah yang hari ini memimpin doa? Iya, Azril. Untuk hari ini Azril yang memimpin berdoa ya. Mari untuk Azril dipimpin berdoanya. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita mengenal indahnya Indonesia dan banyaknya ragam Indonesia. Setelah ini kita akan menyanyikan lagu nasionalisme. Untuk jadwal hari ini lagunya apa? Ya, Garuda Pancasila. Siapa yang akan memimpin ke depan? Iya, Dewi bisa maju ke depan. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Mari. Pada hari ini kita telah memasuki materi baru, masih menyangkutkan dari materi yang kemarin. Untuk materi yang kemarin masih ada yang ingat? Iya. Kok pada lupa sebenarnya apa sih? Nah, kita pada hari ini kan memasuki pada tema 6. Subtema berapa? Ya, 2. Pembelajaran yang kedua. Pada pembelajaran yang pertama kemarin membahas tentang apa? Iya, betul sekali, membahas tentang panas. Nah, pada hari ini kita akan menjelaskan atau mendalami materi tentang apa coba? Ada yang sudah membaca tadi? Belum ada ya. Nah, untuk pada hari ini Bapak akan menjelaskan kepada kalian atau yang sudah tertera pada buku tema 6, subtema 2 pembelajaran yang kedua, yaitu tentang perpindahan panas dan juga jenis-jenis perpindahan panas. Ya. Ada yang tahu panas itu apa? Kemarin sudah dibahas loh. Iya, ada yang bisa? Iya, Ajeng. Apa nak? Iya, betul sekali. Panas adalah salah satu bentuk energi, yaitu energi panas. Energi panas suatu benda tergantung pada energi gerakan atom dan molekulnya. Jumlah panas dapat diukur dalam kalori. Ya, benar sekali. Terus jumlah panas dapat diukur dalam kalori. Nah, kalor atau panas itu tersebut salah satu bentuk energi yang berpindah dari satu benda ke benda yang lain karena perbedaan suhu. Seperti itu ya. Jadi, untuk kali ini Bapak akan membahas tentang panas dan juga jenis-jenis perpindahan panas. Nah, untuk kali ini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang jenis-jenis perpindahan panas atau perpindahan kalor. Ada yang bisa? Coba. Ada 3 jenis perpindahan kalor. Perpindahan kalor itu ada 3. Siapa yang bisa? Angkat tangan coba. Ya, Anis. Coba apa? Ya, benar sekali. Ada konduksi. Yang kedua ada apa? Ada konveksi. Yang ketiga ada radiasi. Benar sekali, terima kasih Anis. Ya, benar sekali ya jawaban dari Anis. Untuk jenis-jenis perpindahan kalor atau panas itu ada 3, yaitu secara konduksi, terus ada konveksi dan radiasi. Ya, selanjutnya Bapak akan membentuk kelompok kecil yang itu berjumlahkan 3 kelompok. Nah, nanti Bapak akan memberikan kartu warna. Nah, kalian bisa menempelkan atau membuat peta konsep contoh-contoh dari 3 jenis-jenis perpindahan kalor. Nanti kalian tempelkan sesuai
jenis-jenis perubahan kalor. Contohnya ini adalah contoh perpindahan konduksi. Kalian tempel di jenis perpindahan konduksi. Contoh 2 yaitu contoh perpindahan secara konveksi. Kalian tempel di konveksi juga. Selanjutnya 3 di contoh dari perpindahan radiasi. Kalian tempel di contoh perpindahan radiasi. Seperti itu. Untuk anak-anak, sebelum Bapak bagikan kartu warna, alangkah baiknya kalian bisa membaca teks bacaan pada halaman 52 yaitu tentang perpindahan panas atau jenis-jenis perpindahan panas. Nah, itu kan ada di sub tema 2 dalam pembelajaran yang kedua, yaitu tentang jenis perpindahan kalor atau perpindahan panas. Nah, setelah itu nanti kalian bisa menggarisbawahi apa sih yang penting dan apa yang ada di kartu warna yang Bapak pegang ini. Oke, ya cukup ya untuk pendalaman materi yang sudah kalian baca dan kalian garis bawahi. Setelah ini, Bapak akan bagikan kartu warna. Di sini sudah ada contoh-contoh tentang jenis-jenis perpindahan kalor. Nanti kalian membuat peta konsep atau menentukan yang mana contoh dari jenis-jenis perpindahan kalor yang benar dan tepat. Setelah ini, kalian sudah membentuk kelompok besar. Dari sini jumlahnya 30 anak, membuat 3 kelompok yaitu berjumlah setiap anaknya 10 orang per kelompok. Ada yang tidak masuk 1 orang, jadi ada yang satu kelompok berjumlah 9 orang ya. Nah, ini Bapak bagikan. Sudah cukup ya waktu melakukan penentuan peta konsep sesuai dengan contoh-contoh jenis-jenis perpindahan kalor. Ya, semoga kalian sudah menentukan, kalian sedikit paham sebelum Bapak jelaskan. Nah, setelah ini Bapak akan sedikit menjelaskan dan kalian uraikan tadi benar atau tidak ya yang tadi saya tentukan bersama teman-teman. Nah, setelah ini Bapak akan menjelaskan jenis-jenis perpindahan kalor ada 3. Tadi Anis sudah menjelaskan jenis-jenis perpindahan kalor atau perpindahan panas itu ada 3. Yang pertama itu ada konduksi, yang kedua ada konveksi, yang ketiga ada radiasi. Apa sih konduksi? Ada yang tahu konduksi itu apa? Iya, konduksi adalah proses perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan bagian-bagian zat itu. Jadi konduksi umumnya terjadi pada benda padat. Dalam konduksi yang berpindah-pindah hanyalah energi saja, yaitu berupa panas. Seperti itu ya. Jadi contohnya tadi banyak sekali di kartu warna contoh-contoh dari perpindahan konduksi. Contohnya apa tadi? Mengaduk air teh panas dengan sendok. Itu salah satu contoh dari konduksi. Kenapa jadi contoh? Nah, itu kan dari konduksi bahan konduktor, yaitu tadi apa? Iya, sendoknya kan berbahan dari konduktor atau dari besi. Nah, setelah kita masukkan ke dalam gelas air panas, maka akan menghantarkan panas menuju ke ujung sendoknya. Jadi lama kelamaan tangan kita terasa panas dari ujung sendok yang kita pegang. Nah, terus contoh lainnya apa? Tadi ada loh salah satu lagi, coba. Iya, Dewi tak apa? Iya, benar sekali. Contoh lainnya adalah memanaskan bata besi di atas nyala api. Contohnya itu ya. Jadi saat kita melakukan contohnya itu yang tadi disampaikan oleh Dewi, bagaimana bisa besi yang dipanaskan dengan nyala api bisa mengantarkan panas karena akan rambatan dari ujung yang terkena panas akan rambat ke tangan kita. Jadi rambatan panas itu terjadi secara konduksi. Mengapa bisa konduksi? Karena perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan bagian-bagian. Seperti itu ya. Lalu yang kedua, itu ada apa? Ya, perpindahan secara konveksi. Ada yang tahu perpindahan konveksi itu apa? Iya. Agung, apa tadi? Iya, betul sekali. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat penghantar yang disertai dengan perpindahan bagian-bagian zat itu. Nah, jadi pada umumnya zat penghantar yang dipakai berupa zat cair dan gas. Ya. Tadi di kartu warna banyak sekali contoh-contohnya dari perpindahan panas secara konveksi. Ada yang salah satu ingat dan salah satu ada yang menyebutkan dengan benar. Ada yang tahu bisa acungkan tangan. Coba. Ya, ada yang bisa. Iya, Dewi apa? Dewi lagi ya. Oke, Dewi tadi apa contohnya untuk perpindahan konveksi? Ya, perpindahan konveksi contohnya memanaskan air dalam panci hingga mendidih. Betul sekali ya. Mengapa? Karena itu dari panasnya
melalui hantaran panas dari panci. Nah, dan itu akan mengakibatkan air akan meluap-luap atau menjadi perubahan suhu seperti itu ya. Contoh lain adalah terjadinya angin darat dan angin laut seperti itu ya. Selanjutnya contoh yang ketiga yaitu adalah radiasi. Contoh radiasi apa? Ada yang tahu radiasi itu apa? Ya, radiasi adalah perpindahan kalor memerlukan zat perantara. Contohnya apa? Mohon maaf, untuk radiasi perpindahan kalor tanpa memerlukan zat perantara. Jadi barang atau bahan yang terkena panas itu tanpa suatu penghantar. Contohnya apa? Ada yang tahu? Iya, Anissa. Iya, betul sekali ya. Contohnya saat kita melakukan camping, saat kita melakukan berapi-api, jadi badan kita terasa panas secara langsung terkena dari paparan panas seperti itu. Saat kita berjemur dari sinar matahari tanpa ada perantara, kita terkena panas langsung dari sinar matahari. Seperti itu ya. Anak-anak sudah paham kan? Iya. Bapak sedikit ulas. Tadi perpindahan panas ada berapa? Coba. Anissa, berapa? Iya, 3. Apa tadi? Konduksi, konveksi, sama radiasi. Benar sekali. Untuk Dewi, contoh dari konduksi apa? Iya, mengaduk air teh. Iya, mengaduk air teh panas dengan sendok besi ya. Betul sekali. Mungkin kalian sudah paham semuanya mengenai konduksi, konveksi, dan radiasi ya. Nah, nanti kita cocokkan bareng-bareng mengenai tadi peta konsep yang kalian buat. Dan kali ini kita akan melakukan percobaan, yaitu percobaan yang pertama yaitu tentang konveksi, perpindahan kalor melalui zat penghantar yang disertai dengan perpindahan bagian-bagian zat itu. Dan itu pada umumnya pada zat cair dan gas seperti itu ya. Nah, setelah itu Bapak nanti akan ambil peralatan, kita melakukan percobaan. Nanti kalian bisa menyimak beberapa percobaan yang kita lakukan dan kalian menyimpulkan, dan apabila ada yang perlu ditanyakan kalian tanyakan ya. Iya. Mengapa Pak tiga percobaan sekalian? Tidak, untuk hari ini kita melakukan percobaan yaitu tentang konveksi. Untuk anak-anak, sekarang kita sudah akan melaksanakan percobaan tentang konveksi yang sebelumnya Bapak sudah jelaskan. Nah, di sini untuk alat-alatnya kita di sini menggunakan gelas bening ataupun bisa diganti dengan gelas plastik juga bisa. Di sini juga ada sedotan atau bisa diganti tusuk sate, dan juga ada pewarna makanan. Di sini Bapak mengambil warna merah tua, dan di sini ada es batu. Nah, di sini kita akan melakukan kegiatan percobaan secara konveksi. Nah, di sini Bapak akan melakukan tentang percobaan konveksi pada benda cair ya. Untuk kesempatan ini kita melakukan percobaan konveksi untuk benda cair. Nah, untuk langkah yang pertama, di sini sudah ada gelas bening yang berisikan air biasa. Suhunya ini normal ya. Nah, terus di sini sudah ada warna makanan. Kita masukkan pewarna makanan. Ya. Nah, untuk pewarna makannya kan berada di dasar wadah atau berada di dasar gelas semuanya ya. Nah, setelah itu kita masukkan es nih untuk anak-anak. Bisa dilihat ya. Nih. Bisa dilihat ya. Kalian bisa lihat nih reaksinya gimana sih? Nanti kalian bisa menyimpulkan ya. Ayo dilihat. Tadi awalnya gimana dan sekarang bagaimana nih? Iya. Iya, tadi pewarna makanannya di bawah Pak. Di bawah saja sebelum diberi es. Dan setelah dikasih es naik ke atas. Itu kenapa sih?
Ini pertanyaan bagus ya untuk anak-anak. Nah, jadi pada awal suhu air dan pewarna kan sama kan? Ya, pokok suhunya sama. Nah, tapi saat dimasukkan sepotong es batu, maka air di bagian atas wadah menjadi lebih dingin dibandingkan air di bagian bawahnya. Dengan kata lain, air bagian bawah lebih hangat ketimbang air di bagian atas. Nah, karena air hangat sifatnya bersifat ringan daripada air dingin, maka larutan pewarna makanan yang lebih hangat akan bergerak naik bersama air hangat. Iya, yang ada di sekitarnya. Sedangkan air yang berada di bagian atas atau yang lebih dingin akan bergerak turun. Gerakan air hangat dan air dingin semacam itu merupakan contoh apa? Contoh bagaimana peristiwa perpindahan panas secara konveksi. Ya, jadi perpindahan panasnya secara teratur atau dari suhu yang lebih tinggi menuju suhu yang lebih rendah menuju ke lebih tinggi. Anak-anak, tadi kita sudah melakukan percobaan yaitu tentang konveksi. Nah, sekarang kita akan mengoreksi atau Bapak akan memberi apresiasi tadi kerja kalian mengenai peta konsep dan dari kartu warna yang Bapak berikan tadi. Nah, untuk juara 1 yaitu didapatkan dari kelompok 3. Ya, ini tadi sudah Bapak. Nih, tadi untuk apresiasinya nih. Tadi di sini sudah diperlihatkan dari kelompok 3. Karena bentuknya yang sudah sangat kreatif dan menurut Bapak sudah dipahami dan bagus. Nah, di sini sudah ditentukan ya apa sih konduksi, konveksi dan radiasi. Jadi sudah betul sekali untuk contoh-contohnya juga sudah benar. Di sini sudah ada konduksi. Contohnya ya perpindahan kalau ada suatu zat tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Nah, di sini contohnya juga ada gerakan balon udara, ada terjadinya angin darat dan angin laut, ada gerakan kacang hijau ketika direbus, terus ada gerakan naik turun air ketika dipanaskan atau saat direbus, seperti itu ya. Di sini konveksi sudah benar, radiasi sudah benar. Nah, di sini Bapak beri nilai dan apresiasi yang sangat bagus untuk kelompok 3. Untuk kelompok lain bukannya tidak bagus, tapi untuk kekreatifan Bapak lebih ke cenderung kelompok 3. Nah, untuk kelompok 1 atau 2 itu lebih dipahami untuk kekreatifannya ya. Ya, untuk anak-anak, kalian tadi sudah mempelajari tentang 3 perbedaan kalor atau perbedaan panas, yaitu tadi ada radiasi, ada konveksi dan konduksi. Dan untuk pertemuan kali ini tadi sudah melakukan percobaan tentang konveksi. Kalian tadi sudah bertanya apa yang dapat disimpulkan dan apa yang terjadi dan apa sih yang ada di sekitar kita tentang perpindahan panas. Ternyata ada banyak sekali perpindahan panas, tapi dapat bisa diklasifikasikan menjadi 3, yaitu konveksi, konduksi dan radiasi. Nah, ya anak-anak, kita cukupkan ya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih untuk partisipasi kalian telah mengikuti pembelajaran hari ini tentang IPA. Kalian semangat mengikuti belajar, melakukan tadi percobaan, melakukan kegiatan kelompok seperti itu ya. Alangkah baiknya ilmu-ilmu yang kita dapat bermanfaat dan dapat kita ingat-ingat sampai tua nanti ya. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk kali ini, siapa yang ingin memimpin doa, untuk gilirannya siapa? Ya, untuk Agung bisa memimpin berdoa. Mari kita berdoa, dipimpin ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.